Bukek Xiansu. Audiobook novel silat. Cerita, Ho Ping Hu. Bab 10. Aduh, anakku. Swat Hong. Swat Hong, apa yang mereka lakukan atas dirimu, ibu yang hancur hati ini meratap. Hakim menjadi bingung dan beberapa kali menoleh ke arah raja seolah-olah hendak minta keputusan Han Tiong. Raja ini menggigit bibir, jengkel dan marah karena tak disangkanya bahwa urusan akan berlarut-larut seperti ini. Ketika dia menerima laporan tentang istri pertamanya, Liu Bue, yang berjinah dengan seorang pelayan muda, hatinya panas dan marah sekali. Akan tetapi dia masih hendak membawa perkara ini ke pengadilan agar diambil keputusan yang seadil-adilnya. Siapa mengira terjadi hal-hal yang tidak menyenangkan hatinya. Permaisurinya membunuh pelayan muda, kemudian kini Swat Hong membela ibunya, bahkan menggantikan ibunya, membuang diri ke pulau neraka. Maka kini, melihat betapa hakim menjadi bingung dan minta keputusannya, dia memukulkan kepalan kanan ke telapak kiri sambil berkata, "Sudahlah, sudahlah. Biar kupenuhi permintaan Swat Hong." Anak yang keras kepala itu sudah menggantikan ibunya ke pulau neraka. "Sudah saja. Aku perkenankan Liu Bue tinggal terus di sini." Setelah berkata demikian, dia menggandeng tangan Bu Ong dan permaisurinya, bangkit berdiri dan hendak meninggalkan tempat yang tidak menyenangkan itu. Akan tetapi Liu Bue juga bangkit berdiri dan wanita ini berkata lantang, sambil menatap wajah suaminya dengan mata tajam. "Biarpun anakku telah menebus dosa yang tidak kulakukan, dan aku telah diperbolehkan tinggal di sini, akan tetapi apa artinya hidup di sini bagiku setelah anakku pergi ke pulau neraka? Tidak, aku tidak akan sudi tinggal di sini lagi. Aku mulai saat ini tidak menganggap diriku sebagai penghuni Pulau Es. Aku juga mau pergi dari sini." Setelah berkata demikian, Liu Bue lalu meloncat dan pergi. Setelah dia bukan pesakitan lagi, setelah dia bukan terhukum, dia berani pergi, bahkan dengan sikap tidak menghormat lagi kepada raja yang pernah menjadi suami dan pujaan hatinya selama bertahun-tahun itu. Sesukamulah, kata Han Tiong perlahan dan dengan wajah muram raja ini memasuki istana bersama permaisuri dan pangeran Bu Ong. Sampai ruangan persidangan itu kosong dan mayat Akiu dibawa pergi, Sin Leong masih duduk di situ. Di dalam hatinya, dia merasa menyesal melihat sikap Raja Han Tiong, gurunya yang dicintainya itu. Tahulah dia bahwa perubahan pada diri gurunya itu terutama sekali terjadi karena hadirnya Te Kuat Lin yang kini telah menjadi permaisurinya. Diam-diam dia merasa menyesal sekali. Bukankah dia sendiri yang dahulu minta kepada gurunya membawa pendekar wanita Butongpai itu ke Pulau Es? Kini, wanita itu menjadi selir gurunya, dan setelah Te Kuat Lin menjadi permaisuri, kebahagiaan Ibu Swat Hong menjadi musnah. Bahkan kini berekor seperti ini, dengan larinya Swat Hong menggantikan ibunya ke pulau neraka sedang ibu dara itu sendiri pergi entah kemana. Dialah, langsung atau tidak bertanggung jawab. Akan tetapi, tidak mungkin dia menegur gurunya, juga permaisuri tidak dapat dipersalahkan. Betapapun juga, dia harus memperlihatkan tanggung jawabnya atas kerusakan hidup Swat Hong dan ibunya. Kalau dia mendiamkan saja, seolah-olah dia ikut pula persekutuan untuk merusak hidup ibu dan anak itu. Pulau neraka kabarnya merupakan tempat berbahaya sekali. Aku harus menyusul Swat Hong dan melindunginya. Demikian dia mengambil keputusan dalam hatinya dan dia tidak lagi berpamit kepada gurunya karena maklum gurunya sedang berada dalam kedukaan dan kepusingan. Pula, Sin Leong sudah biasa meninggalkan pulau itu mencari tetumbuhan obat, maka kepergiannya dengan sebuah perahu meninggalkan Pulau Es tidak ada yang menaruh curiga. Dengan tenaganya yang amat kuat Sin Leong mendayung perahunya sehingga perahu meluncur amat cepatnya menuju ke pulau neraka. Dia sudah tahu di mana letaknya pulau itu, dari keterangan yang diperolehnya ketika dia bertanya-tanya kepada para penghuni Pulau Es bahkan diam-diam pernah pula seorang diri mendayung perahu mendekati pulau neraka ini akan tetapi hanya melihat dari jauh dan dia merasa ngeri sekali. Pulau itu dari jauh tampak kehitaman seperti pulau yang pantas dihuni oleh setan dan iblis. Pantainya penuh dengan batu-batu karang yang runcing dan tajam, amat berbahaya apalagi kalau ombak sedang besar. Sama sekali tidak tampak ada penghuninya sehingga ketika itu Sin Leong menduga-duga bahwa orang-orang buangan yang dibuang dari Pulau Es tentu telah tewas di jalan, tentu tewas di atas pulau itu. Maka dia menentang keras dalam hatinya kalau melihat di Pulau Es diadakan pengadilan dan diputuskan hukuman buang ke pulau neraka, karena baginya, dibuang ke pulau neraka sama dengan menghadapi kematian yang mengerikan, baik di dalam perjalanan menuju ke pulau itu atau setelah berhasil mendarat. Dan kini Swat Hong telah pergi ke pulau neraka mewakili ibunya. Dia kagum dan khawatir. Kagum akan keberaniannya dan kebaktian Sumoynya terhadap ibunya, akan tetapi khawatir sekali akan keselamatan Sumoynya yang belum dewasa benar itu. Sumoynya baru berusia 14 tahun. Biarpun dia tahu bahwa ilmu kepandaian Sumoynya sudah hebat dan cukup untuk dipakai untuk menjaga diri, namun betapapun juga Sumoynya itu masih kanak-kanak. Sin Leong sama sekali tidak ingat bahwa usianya sendiri hanya 1 tahun lebih tua daripada usia Swat Hong.
Perjalanan dari pulau es ke pulau neraka melalui lautan yang penuh dengan gumpalan-gumpalan es yang mengapung di permukaan laut, gumpalan es yang kadang-kadang sebesar gunung dan celakalah kalau sampai perahu tertumpuk oleh gumpalan es menggunung itu yang kadang-kadang bergerak, digerakkan oleh angin. Celaka pula kalau sampai terjepit di antara dua gumpalan es yang begitu saling menempel tentu akan melekat dan membuat perahu terjepit di tengah-tengah. Akan tetapi, Sin Leong sudah banyak mendengar tentang ini maka dia tahu pula caranya menghindarkan perahunya dan tidak mendekat gumpalan-gumpalan es yang berbahaya, melainkan mencari jalan di celah-celah yang agak lebar. Kemudian dia tiba di daerah lautan yang penuh dengan ikan hiu. Ratusan ikan hiu yang hanya tampak siripnya itu berenang di kanan kiri dan belakang perahunya. Betapapun juga tinggi ilmunya, ngeri juga hati Sin Leong karena dia tahu bahwa sekali perahunya terguling, kepandaiannya tidak akan berguna banyak dalam melawan ratusan ikan buas itu di dalam air. Cepat ia mengeluarkan bungkusan yang sudah dibawanya sebagai bekal, membuka bungkusan dan menaburkan sedikit bubuk hitam di kanan kiri, depan belakang perahunya. Tak lama kemudian, ikan-ikan hiu itu pergi berenang dengan cepat seperti ketakutan setelah mencium bau bubukan hitam yang disebarkan oleh Sin Leong. Pemuda ini sudah mendengar akan bahaya ikan-ikan buas, maka dia telah membawa bekal racun bubukan hitam yang seringkali dipergunakan oleh para penghuni pulau es untuk mengusir ikan-ikan buas di waktu mereka mencari ikan. Beberapa jam kemudian, kembali dia menghadapi ancaman ikan-ikan kecil yang banyak sekali jumlahnya, mungkin laksaan. Ikan-ikan besar ibu jari kaki, akan tetapi keganasannya melebihi ikan hiu. Ikan-ikan ini bahkan berani menyerang orang di atas perahu dengan jalan meloncat dan menggigit. Sekali mulut yang penuh gigi runcing seperti gergaji itu mengenai tubuh, tentu sebagian daging dan kulit terobek dan terbawa moncongnya. Apalagi kalau sampai orang jatuh ke dalam air. Dalam waktu beberapa menit saja tentu sudah habis tinggal tulangnya dikeroyok laksaan ikan buas ini. Kembali Sin Leong dengan cepat menyebar obat bubuk hitam beracun itu dan ikan-ikan kecil itu pun lari cerai-berai tidak berani lagi mendekati sampai perahu meluncur meninggalkan daerah berbahaya itu. Setelah melalui perjalanan yang amat sulit akhirnya menjelang senja, sampai juga perahu Sin Leong di pantai pulau neraka. Tetapi seperti dugaannya, pulau itu memang mengerikan sekali. Hutan yang terdapat di pulau itu amat besar dan liar, pohon-pohon aneh dan menghitam warnanya memenuhi hutan yang kelihatannya sunyi dan mati. Namun, di balik kesunyian itu Sin Leong merasakan seolah-olah banyak mata mengamatinya dan mau tersembunyi di sana-sini, siap untuk mencengkram siapapun yang berani mendarat. Melihat keadaan pulau ini makin berdebar hati Sin Leong, penuh kekhawatiran terhadap keselamatan Swat Hong. Apakah Dara itu sudah berhasil mendarat? Tentu Swat Hong dapat mencapai pulau ini, karena Dara itu pun tahu jalan ke situ, dan mengerti pula tempat-tempat berbahaya yang dilaluinya tadi sehingga seperti juga dia, tentu Swat Hong telah membawa bekal obat pengusir ikan-ikan buas tadi dengan cukup. Akan tetapi dia tidak melihat sebuah pun perahu di pantai pulau neraka. Apakah ada penghuninya? Atau semua orang buangan telah mati terkena racun yang kabarnya memenuhi pulau ini? Karena khawatir kemalaman sebelum dapat menemukan Swat Hong, Sin Leong lalu meloncat ke darat dan menarik perahunya ke atas. Kemudian dia membalik dan memasuki hutan. Baru saja dia berjalan beberapa langkah, terdengar suara berdengung-dengung dan entah dari mana datangnya, tampak ratusan ekor lebah berwarna putih menyambar-nyambar dan mengeroyoknya. Dari bau yang tercium olehnya, tahulah Sin Leong bahwa lebah-lebah itu mengandung racun yang amat jahat maka tentu saja dia terkejut sekali. Cepat dia lari dari tempat itu, namun lebah-lebah itu mengejar terus, beterbangan sambil mengeluarkan suara berdengung-dengung yang mengerikan. Sin Leong cepat menanggalkan jubah luarnya dan memutar jubah itu di sekeliling tubuhnya. Dari putaran jubah ini menyambar angin dahsyat dan lebah-lebah itu terdorong jauh oleh hawa yang menyambar dari putaran jubah. Sin Leong tidak tega untuk membunuh lebah-lebah itu maka dia hanya menggunakan hawa putaran jubahnya untuk mengusir. Namun, binatang-binatang kecil itu hanya tidak mampu mendekati dan menyerang tubuh Sin Leong, akan tetapi sama sekali tidak terusir, bahkan kini makin banyak dan terbang mengelilingi Sin Leong dari jarak jauh sehingga tidak terjangkau oleh hawa pukulan jubah. Melihat ini, Sin Leong kaget. Betapapun kuatnya tidak mungkin baginya untuk berdiri di situ sambil memutar jubahnya semalam suntuk, bahkan selamanya sampai lebah-lebah itu terbang pergi. Lalu teringatlah dia akan senjata yang paling ampuh. Api. Dengan tangan kiri terus memutar jubah melindungi tubuhnya, Sin Leong lalu mengumpulkan daun kering dan mencari batu yang keras. Dengan pengerahan tenaganya, dia menggosok dua batu itu sehingga timbul percikan bunga api yang membakar daun kering. Diambilnya sebatang ranting kering dan dibakarnya ranting ini. Benar saja. Dengan ranting yang ujungnya menyala ini dipegang tinggi di atas kepala, tidak ada lebah yang berani mendekatinya. Dia melanjutkan perjalanan, dan terus-menerus menyalakan api di ujung ranting yang dikumpulkan dan dibawanya. Dapat dibayangkan betapa ngeri hatinya ketika melihat banyak sekali binatang berbisa di sepanjang jalan. Ular-ular kecil, kalajengking, lebah-lebah dan sebangsanya merayap-rayap lari ketika dia datang dengan obor di tangan. Untung dia membawa ranting bernyala.
Semua binatang berbisa itu takut terhadap api. Andai kata dia tidak membawa api, tentu dia telah dikeroyok oleh binatang-binatang kecil yang semuanya berbisa itu, dari atas dan bawah. Lebah-lebah itu terus mengikutinya, akan tetapi dari jarak jauh, terbukti dari suara yang berdengung-dengung itu masih terus berada di belakangnya. Tiba-tiba terdengar suara bersuit panjang dan lebah-lebah itu berterbangan makin dekat, kembali mengurungnya dan kelihatan seperti marah. Bahkan ada beberapa yang ekor yang meluncur dekat sekali, akan tetapi menjauh lagi ketika Sin Leong menggunakan api di ujung ranting untuk mengusirnya. Suitan terdengar berkali-kali dan lebah-lebah itu makin marah dan mengamuk, juga tampak oleh Sin Leong betapa binatang kecil lainnya yang banyak terdapat di hutan itu mulai mendekatinya, namun masih takut-takut oleh api di ujung ranting. Siut! Tiba-tiba tampak benda hitam menyambar ke arah ujung rantingnya. Maklumlah Sin Leong bahwa sambitan yang amat kuat itu bermaksud memadamkan api di ujung ranting. Tentu saja dia tidak mau terjadi hal ini, maka cepat ia menarik ke bawah ranting terbakar itu dan menggunakan tangan kirinya menyambar benda yang dilontarkan. Kiranya segumpal tanah hitam. Mengertilah dia bahwa ada orang yang membokonginya dan orang itu agaknya yang bersuit-suit tadi. Suitan yang agaknya merupakan perintah kepada binatang-binatang itu untuk mengeroyoknya. Hai, saudara penghuni Pulau Neraka. Harap jangan menyerang. Aku Sin Leong datang dengan maksud baik. Aku hanya mau mencari sumoiku di sini. Hening sejenak. Suitan-suitan tidak terdengar lagi dan lebah-lebah itu kembali menjauh, demikian ular, kelabang dan lain binatang kecil. Terdengar bunyi tampak kaki menginjak daun-daun kering dan tak lama kemudian muncullah belasan orang yang bertelanjang kaki, berpakaian tidak karuan, bermuka menyeramkan itu kotor tidak terawat, mata mereka merah dan bergerak liar seperti mata orang-orang gila. Dengan gerakan perlahan, pandang mata penuh curiga, belasan orang itu menghampiri dan mengurung Sin Leong. Pemuda itu tersenyum ramah, bersikap tenang dan mengangkat ranting menyala tinggi-tinggi untuk memperhatikan wajah mereka. Harap Cui, Anda sekalian, sudi memaafkan kedatanganku yang tiba-tiba ini. Akan tetapi sungguhnya aku, Sin Leong, tidak berniat buruk terhadap Pulau Neraka apalagi terhadap penghuninya. Aku datang untuk mencari sumoiku yang bernama Han Swat Hong, yang mungkin sudah mendarat di pulau ini. Seorang di antara mereka, yang mukanya penuh brewok sehingga yang tampak hanya matanya dan sedikit hidungnya, melangkah maju dan menegur, suaranya parau dan kasar. Kau dari mana? Dari Pulau Es. Belasan orang itu mendengus dan kelihatan marah sekali. Si brewok mengangkat tinggi senjata golok besarnya dan membentak, kalau begitu kau harus mampus. Nanti dulu, harap Cui bersabar. Sin Leong cepat berseru dan mengangkat tangan kirinya ke atas, aku bukan musuh dari Cui, sudah kukatakan bahwa aku datang bukan untuk bermusuh, mengapa Cui hendak membunuhku? Pada saat itu, muncul pula 5 orang, dan terdengar seruan heran dari seorang di antara mereka, yang bertubuh tinggi besar. Bukankah ini Kua Kongcu dari Pulau Es? Sin Leong memandang dan merasa girang sekali ketika mengenal orang itu yang bukan lain adalah Bo Tang Kui, penghuni Pulau Es yang dihukum buang ke Pulau Neraka karena telah mencuri batu mustika hijau. Bo Ulopek, serunya girang. Aku datang untuk mencari Swat Hong yang juga sudah dibuang ke sini. Apa? Bo Tang Kui berteriak, lalu berkata kepada si brewok yang agaknya menjadi pemimpin rombongan itu. Dia adalah seorang yang telah membela Lukiat dan Xia Ginhua ketika dijatuhi hukuman buang. Dia seorang pemuda yang tak setuju dengan hukum di Pulau Es, biarpun dia adalah murid Raja Han Tiong sendiri. Apa? Mereka kelihatan terkejut mendengar ini. Muridnya? Benar, jawab Bo Tang Kui. Dan kita bukanlah lawannya. Si brewok meragu. Kalau begitu, kita bawa dia kepada Tucu, majikan pulau. Bo Tang Kui melangkah maju. Harap Kongcu menurut saja kami hadapkan kepada Tucu sehingga Kongcu dapat bicara sendiri dengannya. Sin Leong mengangguk. Memang menghadapi orang-orang kasar ini akan berbahaya sekali karena mereka sukar diajak bicara. Kalau dia dapat bicara dengan majikan pulau yang tentu merupakan tokoh yang paling pandai, dia akan dapat minta keterangan apakah Swat Hong telah berada di pulau itu. Dia mengangguk dan beberapa orang penghuni Pulau Neraka lalu menyalakan obor. Sin Leong sendiri membuang rantingnya, mengenakan lagi jubahnya dan mengikuti rombongan belasan orang itu memasuki hutan. Di sepanjang jalan dia melihat tempat-tempat berbahaya, lumpur-lumpur yang tertutup rumput tinggi, pasir-pasir berpusing yang dapat menyedot apa saja yang menginjaknya, pohon-pohon yang aneh dengan buah-buah yang kelihatan lezat namun dari baunya dia tahu bahwa buah itu mengandung racun jahat, dan lain-lain. Benar-benar pulau yang amat aneh dan berbahaya, pikirnya. Pantas kalau disebut Pulau Neraka, dan diam-diam dia mencela kekejaman kerajaan Pulau Es yang membuang orang-orang bersalah ke tempat seperti ini. Dari keadaan orang-orang yang menangkapnya ini, hanya Bo Tang Kui seorang yang kelihatan masih normal. Hal ini mungkin karena raksasa ini baru beberapa bulan saja dibuang ke sini, sedangkan yang lain-lain, biarpun dapat mempertahankan hidupnya, namun telah berubah menjadi orang-orang liar yang agaknya telah berubah pula watak dan ingatannya.
Dan selain menjadi orang-orang yang tidak normal, agaknya mereka telah menguasai ilmu yang dahsyat dan mengerikan, yaitu ilmu menguasai binatang-binatang berbisa di pulau itu. Buktinya, biarpun mereka berjalan di hutan penuh binatang berbisa itu tanpa sepatu, tidak ada seekor pun yang berani menyerang mereka. Akhirnya dengan menggunakan ketajaman pandang mata dan penciuman hidungnya, Sin Leong maklum bahwa orang-orang ini telah menggunakan semacam obat yang agaknya digosok-gosokkan ke seluruh kaki mereka sehingga binatang itu menyingkir begitu mereka mendekat. Tak disangkanya sama sekali, ketika mereka tiba di tengah jalan, di situ terdapat tanah lapang yang luas dan tampak sebuah rumah besar, dikelilingi pondok-pondok kayu sederhana. Lampu-lampu dinyalakan terang dan Sin Leong dibawa ke sebuah ruangan yang luas di mana telah menanti ketua pulau itu yang disebut Tucu, majikan pulau. Ruangan itu luasnya lebih dari 10 meter persegi, dikelilingi banyak orang yang memegang bermacam senjata dan yang sikapnya semua penuh curiga dan permusuhan, kecuali Bo Tangkui, Xia Ginhua, Lu Qiat dan belasan orang lagi yang belum lama dibuang ke situ sehingga mereka ini mengenal Sin Leong sebagai murid Han Tiong yang selalu baik kepada mereka, bahkan banyak di antara mereka yang pernah diobati oleh pemuda ini. "Hayo berlutut di depan Tocu," kata si brewok sambil mendorong Sin Leong ke depan. Akan tetapi Sin Leong dengan tenang berdiri di depan Tucu itu dan memandang penuh perhatian. Orang ini sudah tua, sedikitnya tentu ada 60 tahun usianya. Kepalanya besar sekali, tubuhnya kurus kecil sehingga kelihatan lucu, seperti seekor singa jantan yang duduk di kursi. Sepasang matanya bersinar-sinar, mulutnya menyeringai. Sebetulnya wajahnya tampan, akan tetapi karena sikapnya yang ganas itu membuat wajahnya kelihatan menyeramkan dan menakutkan. Pakaiannya tidak seperti pakaian sebagian besar penghuni pulau neraka yang butut, melainkan pakaian dari kain yang baru dan bersih. Kursinya terbuat dari tulang-tulang berukir, dan di kedua lengan kursinya dihiasi dengan rangka ular dengan moncongnya ternganga lebar memperlihatkan gigi yang runcing melengkung. Di sebelah kanan ketua pulau neraka ini duduk seorang anak perempuan yang tadinya hampir membuat Sin Leong salah kira. Anak itu usianya sebaya dengan Swat Hong, seorang anak perempuan yang cantik dan tersenyum-senyum, sikapnya kelihatannya gembira dan mungkin karena sebaya maka kelihatannya mirip dengan Swat Hong. Hampir saja Sin Leong tadi memanggilnya ketika mula-mula memasuki ruangan. Ketika melihat betapa pemuda tawanan itu memandangnya penuh perhatian, anak perempuan itu tersenyum-senyum. Melihat Sin Leong tidak mau berlutut di depannya, kakek itu memandang tajam, kemudian berkata perlahan, suaranya rendah, kau tidak mau berlutut, ya? Hendak kulihat kalau kedua lututmu patah, kau berlutut atau tidak." Berkata demikian, tiba-tiba tangan kakek itu menyambar sebatang toya dari tangan seorang penjaga, menekuk toya itu sehingga patah tengahnya dan sekali dia menggerakkan tangan, sepasang potong toya itu menyambar ke arah kedua kaki Sin Leong. Pemuda itu terkejut, akan tetapi bersikap tenang. Dia maklum bahwa ketua pulau neraka itu bermaksud menggunakan lemparan tongkat untuk membuat sambungan lututnya terlepas. Maka dia cepat menggerakkan kedua kakinya, meloncat ke atas, kemudian setelah melihat kedua toya berkelebat ke bawah kaki dia menggunakan kedua kakinya menginjak. Sepasang tongkat pendek itu menancap di atas lantai dan pemuda itu berdiri di atas kedua ujung tongkat dengan tubuh tegak dan bersikap seolah-olah tak pernah terjadi sesuatu. "Waduh, dia hebat sekali, Kongkong, kakek," anak perempuan yang tadi tersenyum-senyum itu bersorak penuh kagum, padahal anak buah pulau neraka memandang marah karena menganggap bahwa pemuda itu mengejek ketua mereka. "Hebat apa? Permainan kanak-kanak seperti itu?" Kakek berkepala besar itu mendengus marah. "Kongkong juga bisa. Ajarkan aku kalau begitu," anak perempuan itu berkata dengan sikap dan suara manja. "Hus! Diamlah kau," kakek itu membentak dan sejak tadi matanya tidak pernah berpindah dari Sin Leong. Dibentak seperti itu, anak perempuan itu cemberut dan mukanya merah, menahan tangis. Sin Leong merasa kasihan lalu meloncat turun dan berkata menghibur, "Adik yang manis, jangan berduka. Biarlah kalau ada kesempatan aku akan mengajarkannya kepadamu." Anak perempuan itu memandang Sin Leong dengan mata terbelalak, kemudian lenyaplah kemuraman wajahnya yang manja menjadi berseri-seri kembali. "Orang muda yang bersikap dan bermulut lancang. Siapa engkau yang mengandalkan sedikit kepandaian untuk mengacau pulau neraka?" Kakek itu membentak, menahan kemarahannya karena dia merasa direndahkan sekali ketika serangan sepasang tongkatnya tadi gagal dan dihadapi oleh pemuda itu secara luar biasa. Sin Leong cepat memberi hormat dengan menjura dalam-dalam, kemudian dia berkata dengan suara tenang, "Harap Tucu suka memaafkan kedatanganku ke pulau neraka ini. Seperti telah kukatakan kepada semua penghuni pulau neraka, kedatanganku sama sekali tidak mengandung niat buruk atau hendak bermusuhan. Aku bernama Kwa Sin Leong dan..." "Dia murid Han Tiong," tiba-tiba si brewok berkata lantang. Ucapan ini disambut dengan suara berisik dari semua orang yang berada di situ karena mereka sudah menjadi marah sekali. Semua orang yang berada di situ adalah orang-orang buangan dari Pulau Es, semenjak raja pertama sehingga sudah tinggal di situ selama 3 keturunan, ada orang buangan baru dan ada pula yang merupakan turunan dari orang-orang buangan lama,
Akan tetapi kesemuanya mempunyai rasa benci dan dendam pada satu nama, yaitu Pulau Es. Maka begitu mendengar pemuda tampan dan tenang ini adalah murid Han Tiong, raja terakhir dari Pulau Es, dapat dibayangkan kemarahan hati mereka. Dengan pandang mata mereka yang liar mereka hendak mencabik-cabik dan membunuh pemuda itu yang dianggapnya seorang musuh besar, dan andai kata mereka itu tidak takut kepada ketua mereka, tentu mereka telah menyerbu untuk melaksanakan niat yang terbayang dalam pandang mata mereka itu. Akan tetapi dia selalu menentang Han Tiong, menentang pembuangan ke Pulau Neraka. Terdengar suara beberapa orang membela, yaitu suara Bo Tang Kui, Lu Kiat, Xia Ginhua dan beberapa orang buangan baru yang lain. Bunuh saja dia. Serat murid Han Tiong. Jadikan dia mangsa ular. Kakek berkepala besar itu mengangkat kedua lengannya ke atas dan membentak, diam. Sin Leong kembali terkejut. Ketika mengeluarkan suara bentakan tadi ketua Pulau Neraka agaknya telah mengerahkan hikangnya sehingga dia sendiri yang berdiri di depan kakek itu merasa betapa kedua kakinya tergetar. Mengertilah dia bahwa ketua Pulau Neraka ini benar-benar memiliki ilmu kepandaian tinggi dan tahulah dia bahwa dia telah memasuki sarang naga dan berada dalam keadaan terancam. Namun Sin Leong tidak merasa takut sedikit pun juga karena dia merasa bahwa dia tidak melakukan suatu kesalahan terhadap mereka ini. Maka kembali dia menjura kepada ketua Pulau Neraka sambil berkata, Tucu, sekali lagi kujelaskan bahwa kedatanganku ini sama sekali tidak mengandung niat buruk dan kalau tidak ada perlu sekali pasti aku tidak akan berani menginjakkan kaki ke pulau ini. Aku datang untuk mencari sumoiku yang bernama Han Swat Hong Putri Suhu. Sin Leong menghentikan kata-katanya karena teringat bahwa dia telah kelepasan bicara, akan tetapi karena sudah terlanjur maka tak mungkin kata-kata itu ditariknya kembali. Putri Han Tiong. Ketua Pulau Neraka berseru keras sekali sampai mengagetkan semua orang. Kau mencari Putri Han Tiong di sini? Sin Leong berkata, benar, Tucu. Karena aku menduga bahwa dia berada di sini maka aku menyusul ke sini. Tangkap Putri Han Tiong. Bunuh dia. Gantung putrinya. Kini Sin Leong mengangkat kedua lengannya dan sambil menggerakkan hikangnya dia berseru, harap Cui diam. Dan diamlah semua orang. Di antara mereka yang memiliki kepandaian tinggi, termasuk ketua Pulau Neraka, kagum sekali karena orang muda yang belum dewasa benar ini ternyata memiliki kekuatan hikang yang amat hebat. Harap Tocu tidak salah sangka. Putri Han Tiong itu juga menjadi orang buangan. Ucapan Sin Leong ini tentu saja mengejutkan dan mengherankan hati semua orang sehingga mereka tidak dapat mengeluarkan kata-kata melainkan hanya memandang kepada Sin Leong dengan mata terbelalak. Bersambung ke bab 11. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.